Pemerintah Kota Bima melalui tim bersama dari Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Perhubungan dan didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu melaksanakan penertiban alat peraga partai politik yang mengikuti pemilu tahun 2024 Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Kegiatan tersebut merupakan langkah persuasif terhadap keamanan, kenyamanan dan keindahan Kota Bima. Adapun alat peraga yang ditertibkan yakni, banner atau baliho para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR terpasang pada titik-titik dianggap tidak layak dan mengganggu trafik lalu lintas. Sesuai hasil pertemuan bersama dinas terkait, partai politik Bawaslu dan KPU pada tanggal 27 Juli tahun 2023 bertempat di Aula Hotel Marina Inn waktu lalu untuk menyepakati konsistensi dan taat asas terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Juru bicara tim Kabatkes Bangpol Dr. Hashim menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan langkah persuasif dari hasil kesepakatan merupakan konsistensi dan taat asas bagi partai politik yang ikut serta dalam pemilu nanti di tahun 2024. Antara Bawaslu, pemerintah Kota Bima, dan seluruh partai politik serta pemilu yang ada di Kota Bima yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli di Hotel Marina Inn untuk menyepakati konsistensi dan taat asas terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Kemudian pada saat ini tahapan pemilu itu tahapan kampanye itu belum masuk, belum dimulai, tetapi masih diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi. Nah, dalam rangka untuk mengatur, kemudian memberikan rasa keadilan, maka kita secara bersama menyepakati ada zona-zona tertentu yang diperbolehkan untuk memasang alat sosialisasi diri terhadap calon-calon itu. Kemudian tindak lanjutnya pada hari ini kita melakukan operasi bersama dan tentu saja dengan persuasif kita selalu berhubungan dengan para parpol pada zona-zona tertentu yang dilarang seperti di area rumah peribadatan, rumah sekolah, kemudian area-area publik, kemudian di simpang jalan yang kalau ada gambar dan sebagainya itu menghalangi dan membahayakan para pengendara, maka kita menghimbau untuk dilakukan pencopotan untuk dipasang pada tempat yang semestinya. Pada hari ini kita secara aturan, secara melakukan penertiban pada zona-zona terutama taman kota, pohon-pohon yang kita lindungi. Kemudian jika terpasang alat peraga yang sebelumnya belum dicopot oleh parpol atau para peserta, maka kami hari ini mengamankan, kemudian kami tempatkan, kemudian kami mempersilahkan para calon dan para parpol itu untuk bisa mengambil kembali alat peraga sosialisasinya di tempat yang kami amankan untuk dipasang pada tempat-tempat yang semestinya. Wilayah mana saja yang dilakukan penertiban? Pada hari ini kita nyisir daerah-daerah area-area protokol di Jalan Gajah Mada, kemudian di sekitar Santi, kemudian Jalan Gatot Subroto dan Jalan Soekarno Hatta. Dan operasi ini kita agendakan 3 hari. Semoga 3 hari itu bisa memberikan rasa kesadaran bersama untuk penempatan alat sosialisasi diri pada tempat yang semestinya yang menjadi kesepakatan bersama antara partai politik pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan penerimaan di wilayah-wilayah mana lagi ini Pak? Hari kedua dan ketiga ini. Kalau hari kedua seluruh wilayah kota akan coba kami sisir. Tentu saja karena ini belum masuk tahapan-tahapan kampanye, maka Bawaslu hanya menyertai mendampingi saja. Karena nanti kalau pada tahapan pemilu dimulai pada kampanye, maka zona-zona tempat penyimpanan atau pemasangan alat peraga kampanye itu ditetapkan zonanya oleh KPU bersama Bawaslu, kemudian jumlahnya, kemudian ukurannya akan ditetapkan bersama. Kemudian kita berharap seluruh kota bersihlah dari alat-alat peraga sosialisasi diri yang tidak semestinya dipasang.
Harapannya kepada partai politik atau bakal calon. Harapan kita semua, pemilu ini adalah sarana untuk mencerdaskan, sarana untuk membangun kesadaran berpolitik, politik education. Artinya harapan kita semua, baik partai politik maupun pemerintah, maka wahana pemilu ini menjadi wahana pembelajaran politik, pendewasaan politik bagi semua. Sehingga politik yang dewasa itu tentu saja dia akan mengenakan bersaing yang sehat, kemudian banyak hal yang terkait dengan hal-hal yang perlu dijaga terkait dengan aturan-aturan regulasi yang sudah dilarang, hak dan kewajiban bersama yang harus ditaati. Oke, terima